Saya mengalami satu penyakit dalam tubuh saya. Ini video sangat singkat. Saya mengalami penyakit barusan di bagian perut, usus buntu, dan saya harus dibawa ke rumah sakit. Dan kata dokter saya harus dioperasi. Dan puji Tuhan, sebelum saya masuk ke ruang operasi, saya berdoa ke Tuhan. Saya minta perlindungan. Doa saya cuma singkat. Saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena kebaikan-Mu sampai hari itu, sampai hari di mana aku operasi saya masih ada. Saya sudah berusaha semampu saya, tapi saya percaya Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Dengan perantaraan Roh Kudus, saya akan kuat menjalani operasi. Nah, puji Tuhan, saya sudah masuk di rumah operasi. Waktu itu saya dibius setengah badan dan operasi berjalan. Kata dokter, usus buntu saya sudah pecah. Jadi operasi mengambil usus buntu saya, dia hanya panjang kayak gini, kayak kelingking. Itu dipotong. Setelah selesai operasi, saya dikembalikan ke ruang saya. Dan sudah 4 hari perut saya masih sakit. Tidak bisa ke belakang, tidak bisa buang besar. Ternyata operasi saya itu gagal, karena dalam perut itu masih ada kotor-kotoran. Saya bilang ke Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini karena kebaikan-Mu saya masih bertahan. Itu sudah jalan 2 minggu saya di rumah sakit. Sampai badan saya betul-betul sudah turun jauh. Saya kayak orang kuli bungkus tulang, bahasa kasar bilang. Terpaksa saya dipindahkan ke rumah sakit yang lain, dan saya melanjutkan operasi yang kedua kali. Tetapi lihatlah, mujizat Tuhan buat orang yang percaya. Karena saya percaya roh yang ada dalam hidup saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, setelah saya mau beranjak ke operasi yang kedua kali, kata dokter, kamu harus berdoa. Karena mereka melihat keadaan saya waktu di rumah sakit itu, badan saya, muka saya sudah keriput sekali, tenaga saya sudah habis. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya hanya dapat berkata, pelan ke dokter, lakukanlah bagianmu. Saya berdoa kiranya Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Dan orang percaya dalam Tuhan, bukan sekedar percaya tapi lakukan ketetapan Tuhan. Dia akan beroleh selamat yang kekal daripada Tuhan. Nah, ketika saya mau bawa di ruang operasi, sebelah dokter bawa saja. Waktu itu orang tua saya tidak ada, tapi dokter berkata, melihat keadaan, diperkirakan saya akan meninggal. Tapi tidak. Saya bilang, bawa saja. Kalian jangan khawatir, karena tangan Tuhan tidak pernah pendek untuk mencapai anak-anaknya. Kuasa Tuhan terlebih besar daripada kuasa di bumi ini. Nah, setelah saya dibawa ke ruang operasi, baru keluarga saya datang karena mereka sibuk mengurus barang, surat-surat. Saya sudah dihentikan pelayan operasi. Lalu setelah itu mereka sudah siap untuk siap operasi, dan perut saya di bagian tengah dibelah, dan keluarga dipanggil untuk melihat bahwa masih ada kotoran. Nah, setelah selesai operasi berjalan, saya mulai sadar, dan saya sadar saya langsung nangis-nangis karena luka yang operasi yang kedua itu lukanya cukup besar. Saya menjerit-menjerit, tapi dokter menangani saya, dikasih suntik, saya suntik anti nyeri. Nah, puji Tuhan, buktinya sampai sekarang, kalau saya masih ada, saya masih kuat, saya masih bernafas. Karena perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya, apalagi kami anak-anak muda, kami tahu kami punggung gereja. Ketika saya mengalami ini, saya tahu jalan-jalan yang sudah saya ambil itu salah. Tetapi ketika saya mengambil jalan kebenaran, berdiri atas firman, saya percaya saya akan peroleh hidup yang kekal, bukan cuma hanya berkat jasmani. Saran saya buat teman-teman, ketika kita sudah kembali kepada Tuhan, ikut Tuhan, kita harus pikul salib Tuhan. Jangan hanya ikut, jangan kamu ikut, hanya sekedar ikut. Tetapi kita harus benar-benar tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja kita. Dia mati dan bangkit hanya untuk kita. Dia disalib bukan paku Romawi yang menahannya, tapi karena dosa-dosa umat manusia. Terima kasih banyak. Saya mengucap syukur pada Tuhan, kiranya ini bisa
memberikan motivasi buat teman-teman untuk terus setia dalam Tuhan, dalam pelayanan, tanggung jawab. Karena buat saya, tanggung jawab lebih besar daripada promosi. Puji Tuhan, haleluya.